Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LLC Resonant Converter, di mana LLC Resonant Converter ini termasuk ke dalam DC-DC converter. Ini termasuk DC-DC converter yang paling efisien karena support dengan ZVS atau Zero Voltage Switching, atau disebut juga dengan soft switching. Di sini bisa kita lihat, ini adalah tipikal skematik dari LLC Resonant Converter. Terdiri dari power switches, kemudian ada resonant tank, kemudian ada transformer, dan di sini di outputnya ada diode rectifier. Fungsi dari power switches di sini adalah untuk menghasilkan square wave. Square wave ini didapat dari input DC di sini, bisa dari baterai atau dari PFC. Kemudian di sini ada resonant tank. Resonant tank ini nantinya akan memfilter square wave di sini sehingga menjadi sinusoidal seperti ini. Kemudian di sini ada transformer. Transformer ini nantinya digunakan untuk meningkatkan ataupun menurunkan tegangan di output. Kemudian yang terakhir di sini ada diode rectifier, di mana diode rectifier ini nantinya akan merektifikasi output sehingga menjadi DC. Di sini bisa kita pasang juga kapasitor untuk filter. Kemudian di sini ada loadnya. Jadi LLC Resonant Converter ini adalah DC-DC converter. Kita bisa menggunakan LLC Resonant Converter ini sebagai step up ataupun step down untuk tegangan DC dengan cara yang lebih efisien dan juga lebih safety karena adanya isolasi transformer di sini. Kemudian untuk gain dari converter ini ditentukan oleh gain dari switching bridge, kemudian dikalikan dengan gain dari resonant tank, kemudian dikalikan dengan gain dari transformer, yaitu merupakan rasio dari NS per NP. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk switching bridge-nya ada dua pilihan, yaitu full bridge dan juga half bridge, di mana untuk full bridge ini gain-nya adalah 1 tanpa adanya DC offset, supply-nya dari minus V-in ke plus V-in. Kemudian untuk half bridge mempunyai offset di setengah V-in, jadi supply-nya hanya dari 0 sampai V-in. Kita lihat offsetnya di sini adalah setengah V-in, jadi gain-nya untuk half bridge topologi ini adalah setengah. Bagian yang paling krusial dari LLC Resonant Converter ini adalah LLC tank seperti ini. Ini adalah skematiknya, di mana ini adalah termasuk ke dalam kelas series parallel resonant converter SPRC LLC, di mana kita lihat di sini ada 2 L, yaitu induktor LR dan LM, dan juga ada 1 C, yaitu CR di sini. Resonant tank ini bertujuan untuk mencapai ZVS atau Zero Voltage Switching, atau disebut juga dengan soft switching. Kita lihat di sini, ini adalah grafik dari gain dari resonant tank di atas ini. Di sini kita lihat bahwasannya gain dari resonant tank ini merupakan fungsi dari load atau beban. Saat light load berwarna hijau di sini berbeda dengan saat heavy load yang berwarna merah di sini. Kita lihat bahwasannya peak frekuensi resonannya bergeser semakin tinggi. Peak resonan frekuensi ini akan bergeser dari FP saat light load menuju FO saat heavy load. Dengan demikian kita memiliki gain yang merupakan fungsi dari beban. Hal ini perlu kita lakukan supaya modulasi frekuensi untuk resonant tank ini tidak terlalu tinggi. Perlu diketahui bahwasanya resonant tank ini memodulasi gain-nya dengan menggunakan frekuensi. Jadi misalnya apabila kita hanya memiliki satu resonan peak di sini ya, satu resonan peak frekuensi, maka untuk menurunkan gain ini kita harus memiliki frekuensi modulasi yang sangat tinggi. Akan tetapi jika kita bisa menggeser peak resonannya seperti saat heavy load, di sini kita lihat untuk mengatur gain saat heavy load kita tidak perlu sampai naik ke frekuensi yang terlalu tinggi. Misalnya di sini kita lihat di frekuensi 150 kHz di sini kita lihat gainnya sudah di bawah 1. Sedangkan jika kita lihat saat light load di sini saat frekuensi 150 kHz gainnya masih 1. Jadi intinya kita ingin
range frekuensi sekecil mungkin atau sesempit mungkin untuk menghasilkan range dari gain ini selebar mungkin atau setinggi mungkin. Ini untuk menjaga supaya MOSFET atau power switching device itu tidak terlalu terbebani sehingga loss-nya juga tidak terlalu besar. Mengapa kita perlu memodulasi gain dari resonan tank ini? Hal ini disebabkan karena resonan tank ini harus bisa mengakomodasi fluktuasi dari tegangan input. Jadi saat tegangan inputnya rendah, maka resonan tank harus bisa memberikan boost, dan saat tegangan inputnya tinggi, maka resonan tank harus bisa memberikan buck. Dan saat inputnya sesuai, maka resonan tank akan beroperasi di resonan mode seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada 3 mode ya, resonan mode, boost mode, dan buck mode. Yang di bawah ini sama saja, hanya saja yang di bawah ini untuk full bridge dan yang di atas ini untuk half bridge. Resonan mode di sini adalah operasi yang paling efisien. Di sini kita lihat ZVS bisa tercapai atau soft switching di MOSFET. Sedangkan untuk di output diode-nya ini masih continuous conduction mode dengan ZCS atau zero current switching. Jadi ini adalah operasi yang paling efisien dan paling sedikit loss-nya. Kemudian di sini boost mode bisa kita lihat frekuensi dari resonan lebih kecil daripada frekuensi switching. Di sini setelah arus resonan berhenti, magnetising current masih mengalir. Magnetising current yang masih mengalir ini akan meningkatkan loss karena magnetising current ini masih akan mengalir melalui body diode daripada MOSFET. Akan tetapi ZVS masih bisa tercapai. Sedangkan untuk output diode-nya sudah berada di dalam mode discontinuous conduction mode. Jadi kita memerlukan frekuensi yang lebih tinggi untuk mensuplai power yang sama saat kondisi resonan mode. Kemudian untuk operasi buck mode di sini bisa kita lihat frekuensi dari resonan lebih besar daripada frekuensi dari switching. Sehingga saat resonan ini arusnya belum selesai, MOSFET sudah turn off. Ini akan menyebabkan spike ya, bisa menyebabkan spike di tegangan di MOSFET. Akan tetapi ZVS masih bisa tercapai karena magnetising current ini yang nanti akan mengecharge dan mendischarge parasitic kapasitan dari MOSFET. Untuk output diode-nya bisa kita lihat di sini sudah melewati frekuensi dari switching sehingga akan terjadi hard switching untuk output diode. Jadi diode-nya di sini sudah tidak ada ZCS, sudah tidak menggunakan zero current switching tapi menggunakan hard switching mode. Ini akan meningkatkan loss di output diode-nya. Akan tetapi karena arus mengalir di sini cukup tinggi, belum selesai tapi sudah di stop. Kita lihat di sini ya. Ini menunjukkan bahwa power yang kita supply ke output itu lebih besar daripada power yang kita supply saat resonan mode. Sehingga kita memerlukan frekuensi yang lebih rendah saat buck mode ini untuk mensuplai power yang sama seperti saat kondisi resonan mode. Zero voltage switching atau ZVS ini bisa tercapai dikarenakan adanya magnetising current atau IM, di mana magnetising current ini nantinya akan mengecharge atau mendischarge parasitic capacitance yang ada di MOSFET, baik MOSFET S1 di atas ini ataupun MOSFET S2 di bawah ini. Ini terjadi saat mode freewheeling. Di mode freewheeling di mode 2 ini, di sini kita lihat bahwa parasitic capacitance dari S2 sedang di discharge dan parasitic capacitance S1 sedang di charge. Kita lihat arusnya nanti akan lewat sini. Sedangkan untuk di mode freewheeling di mode 4 ini kita lihat bahwasanya parasitic capacitance di S2 ini sedang di charge, harusnya lewat sini. Kemudian parasitic capacitance yang ada di MOSFET atas S1 ini sedang di discharge. Jadi intinya adalah saat kita akan men-turn on suatu MOSFET, maka VDS dari MOSFET yang bersangkutan harus sudah 0. Seperti kita lihat di sini, saat kita ingin men-turn on VGSQ2 di sini ya, maka tegangan VDSQ2 sudah harus 0.
Di sini tegangan di VDSQ2 ini 0 karena parasitic capacitance-nya sudah di discharge. Kemudian di sini kita lihat saat kita ingin men-turn on VGSQ1, maka tegangan di VDSQ1 ini sudah 0. Hal ini karena parasitic capacitance di VDSQ1 ini sudah di discharge. Di sini bisa kita lihat juga bahwasannya magnetizing current ini masih terus mengalir setelah selesai mencharge dan mendischarge parasitic capacitance dari MOSFET. Akan tetapi kita lihat mengalirnya melalui body diode daripada MOSFET yang satunya, sehingga akan terregister menjadi arus negatif di MOSFET yang akan dinyalakan selanjutnya. Seperti kita lihat di sini. Yang akan dinyalakan selanjutnya adalah MOSFET 2, maka arus magnetizing current akan start dari sini negatif. Kemudian jika kita ingin menyalakan MOSFET 1, maka magnetizing current akan start dari sini negatif juga untuk MOSFET 1. Dengan demikian bisa kita lihat juga bahwasannya resonant current adalah gabungan dari magnetizing current dan juga transformer current di sini yang sinusoidal. Untuk power transfernya hanya dilakukan oleh transformer current di sini, yang mana terjadi di mode 1 dan mode 3 di sini, di mana di mode 1 ini power berasal dari DC source, sedangkan di mode 3 ini power berasal dari resonan kapasitor di sini. Selanjutnya, untuk mendesain resonant tank dari suatu LLC resonant converter, maka kita perlu men-setting beberapa parameter sebagai berikut. Di sini ada K. K ini adalah gain dari resonant tank. Kemudian Q adalah quality factor. Kemudian RAC ini adalah reflected load resistance, yaitu load yang terrefleksi ke gulungan primer dari transformer. Kemudian Fx ini adalah normalized switching frekuensi, di mana ini adalah Fs per Fr atau frekuensi switching per frekuensi resonans. Kemudian Fr adalah frekuensi resonan. Kemudian M adalah rasio dari Lr plus Lm per Lr. Dari referensi yang dibuat oleh Infineon, di sini ada flowchart yang bisa kita ikuti. Pertama, kita perlu menentukan Qmax, di mana Qmax ini berhubungan dengan heavy load dari resonant tank, yaitu gain dari heavy loadnya. Kemudian kita memilih M value. Setelah kita memilih M value, kita memilih frekuensi minimum dari Fx. Kemudian kita temukan untuk Kmax, yaitu gain maksimum dari resonant tank. Kemudian kita cek apakah Kmax ini sesuai dengan gain yang kita perlukan. Jika tidak, jika Kmax ini tidak sesuai, maka kita cek apakah Kmax ini sesuai dengan gain yang kita perlukan. Jika ya, maka kita bisa mengurangi nilai M, dan jika tidak, maka kita bisa meningkatkan nilai M. Kemudian jika kita tidak perlu ke sini, maka yes, maka kita bisa langsung menghitung nilai komponen dari resonant tanks. Jika tidak bisa langsung ke sini, berarti kita perlu kembali lagi ke step 3. Di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk mendesain resonant tank itu kita memerlukan beberapa iterasi sehingga resonant tank bisa memiliki performa gain sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti disampaikan sebelumnya, bahwasannya kita memilih Qmax bersesuaian dengan kondisi saat heavy load. Misalnya di contoh di sini, saat heavy load ada 3 kurva seperti ini ya. Di sini Q-nya ada 0.3, 0.5, dan 1. Tetapi kita mencari saat heavy load dengan Qmax yang sudah bisa mencapai Kmax. Di sini bisa kita lihat bahwasanya range dari K sudah tercapai oleh kurva berwarna biru, yaitu kurva yang memiliki Q 0.5. Maka kita bisa memilih kurva berwarna biru ini untuk mendesain resonant tank kita. Untuk M kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada keterangannya ya, bisa kita lihat. Jika M itu rendah, maka akan memiliki higher boost gain,
frekuensi ringnya akan lebih sempit, lebih mudah dikontrol, jadi akan memberikan regulasi yang lebih fleksibel untuk regulasi gainnya. Sedangkan untuk high M, maka magnetizing inductance-nya akan tinggi, yang artinya transformernya lebih ideal, akan tetapi magnetizing current-nya lebih rendah, lower magnetizing circulating current. Artinya untuk mengecas atau mendischarge parasitic capacitance tidak terlalu cepat, akan tetapi saat boost mode maka arus yang bersirkulasi akan lebih rendah sehingga loss-nya juga akan lebih rendah. Dan keuntungan lainnya adalah higher efficiency. Di sini bisa kita lihat ya bentuk-bentuknya untuk M3, M6 dan M12. Bisa kita lihat di sini kurva gain-nya lebih curam untuk frekuensi yang lebih sempit. Sedangkan yang M-nya tinggi, kurva gain-nya lebih landai dan juga frekuensi untuk regulasinya lebih lebar untuk mencapai rentang gain yang sama sebagaimana M yang kecil. Selanjutnya kita bisa mendapatkan efek min dengan cara menemukan frekuensi resonan untuk kondisi heavy load, dan ini harus tetap masuk di inductive region di sini ya, dimana ini adalah region dimana kita bisa mencapai ZVS. Dan perlu dilihat di sini bahwasannya untuk light load peak resonan frekuensinya ada di sebelah kiri dari heavy load. Dengan demikian, apabila kita menjamin bahwasannya efek min untuk heavy load itu ada di inductive region, maka untuk light load juga akan terjamin berada di inductive region. Selanjutnya, apabila pada nilai efek min ini nilai Kmax sudah tercapai, maka kita sudah bisa menghitung nilai komponen untuk resonan tank dengan cara menggunakan formula di sini. Akan tetapi apabila nilai Kmax belum tercapai, maka kita bisa ikuti flowchart ini di sini ya. Nanti bisa kita kurangi M-nya atau kita tingkatkan M-nya, kemudian kembali lagi ke step 3 untuk menemukan efek min. Untuk sementara sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.